Wow. Jungler kah? Jungle harusnya. Karena udah ada Kufra kan. Switch-nya mungkin dari Kufra sama Johnson. Tapi gue ragu Kufranya di jungle. Oh my god, ini dia Aura Fire yang kita rindu-rindukan. 29% memang audience prediction. Namun dari Fos Fams mereka masih mendominasi. Dengan adanya 71% audience prediction, Lim. Iya. Dengan keunggulannya sekarang wajar menurut gua karena Evos lagi ada di posisi tengah. Benar. Sementara Aura yang bahkan udah kehilangan poinnya tapi tetap semangat banget. Ramai banget yang ngedukung. Betul, karena Aura bisa saja menjadi batu sandungan untuk EVOS Legends. So, MPL Arena, apakah kalian siap untuk match yang kedua antara Aura Fire dan juga EVOS Legends? Aku minta dulu semangatnya mana? Itu dia, sang naga api yang sudah mulai kembali, kini akan mulai memberikan sedikit teori ancaman dengan draft yang begitu cheeky. Iya. Jungle Johnson. Dan sebenarnya untuk follow up damage-nya ya, follow up damage dia punya Valentine yang bisa lah untuk ngebantu burst nantinya. Atau mungkin dia bisa jadi space. Hati-hati dengan split push-nya loh. Iya. Bisa dibawa naik mobil untuk ngancurin turret mungkin nanti ketika dia coba untuk ke backdoor. Dan sisinya ini banyak banget sebenarnya dari Aura Fire sendiri ya. Sama dengan EVOS Legends. Tinggal gimana cara dari pemain-pemain kedua belah tim ini untuk mensinkronisasikan untuk skill-skill yang mereka punya. Ya kan, kita tahu Johnson punya rapid touchdown. Nanti akan masuk Godiva dengan Tyrant Revenge. Dibales lagi ada Fluffy punya Wild Charge. Jadi EVOS Legends tentunya mereka harus mempersiapkan counter tersebut. Ya dan hati-hati, 3 skill yang tadi Cimomo sebut semua di counter dengan satu time journey. Nah itu. Timing penggunaan time journey dari Brands ini bisa jadi kunci utama loh. Oke, tapi Godiva sempat tertahan di area atas kali ini. Dipok habis-habisan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan Godiva tidak akan memaksa tentunya. Hanya memberikan sedikit ancaman saja di area atasnya. Iya. Dia nahan damage. Nahan damage. Karena memang biar cloud-nya lumayan free. Sementara yang menarik Fluffy dengan emblemnya dipakai emblem marksman. Otomatis dia pengen punya defense yang lebih tebal nantinya dan rapid touchdown kali ini. Hai, coba mencari target. Oke, dan kali ini udah punya level 4, udah punya rapid iya. touchdown. Tapi tidak menemukan siapapun dari Hai. Hanya membuka map saja, memberikan informasi di 2 menit kita yang pertama. Tapi Hijume sudah mulai terlihat di area atas kali ini. Lagi-lagi Godiva yang akan dipukul mundur. Dan Kabuki menahan di atas. Wah, Brands-nya unggul banget dari segi laning. Sebenarnya memang dari Brody dan juga Cloud. Brody akan unggul. Kali ini ditambah dengan adanya Dreams yang selalu ngepok pakai bomnya. Ditambah ada stucknya nanti. Oke, tapi Facehugger lihat ada 2 heavy spin dari kedua belah tim. Tapi ternyata retribution dari seorang Tas lebih on point. Namun akan menjadi threat di mana tasnya tumbang dan bahkan Psychots bakal coba dikejar. Iya, Psychots-nya coba membalikan keadaan namun double kill tetap diamankan. Yang jadi masalah adalah Game kita yang pertama, di mana angka 2 pertama itu diamankan oleh Aura Fire. Meskipun dari Tas sempat untuk mendapatkan objektif ke area turtle ya. Namun point kill berhasil didapatkan trade-nya dari Aura Fire. cukup menarik memang. Dari segi XP lane, Fluffy cukup berani dia dengan poking damage Psychots sakit banget. Dan Charge-nya defensif mau nggak mau. Karena dia paksa untuk cutting minion tadi. Next-nya dia nggak bisa move juga. Jadi move yang lumayan sia-sia tapi ya it's okay, dia nggak tumbang. Ya, dan Brands yang tadi dapetin banyak banget platingan di area atas kali ini dipukul balik oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dan untuk talent prediction 4 suara untuk Aura Fire dan 2 suara untuk EVOS Legends. Sebenarnya ini masih 50-50, tapi kita melihat Kabuki di sini sudah bakal di pressure habis-habisan. Ada flicker yang dibuka begitu saja, tapi Tas bakal mencoba untuk menarik ke arah seorang Kabuki dan di follow up dengan satu botol apart memory. Ya, tidak ada purify, mungkin membuat dari Kabuki juga udah nggak bisa survive. Backupnya jauh banget, nggak bakal datang di waktu yang tepat. Jadi harus direlakan dari gold laner. Tapi Tas bakal menjepit ke arah seorang Facehugger. Hilang begitu saja. Sementara Godiva kali ini akan tertinggal, namun ternyata tarik balik Psychots. Berhasil untuk mencongkel seorang Godiva balik. Tapi kali ini Hai, datang sedikit terlambat. Tapi Kabuki kali ini tidak akan memaksakan divine. Namun Hai terkena efek slow dan akan tumbang di tangan seorang Tas. 3 pemain hilang satu persatu di tangan pemain-pemain dari EVOS Legends. 5-man gang dari EVOS Legends yang bener-bener dia on point. Dan Fluffy coba solo kill mungkin.
Apakah ini akan menjadi keputusan yang baik karena Fluffy masih bisa dibalikin Hijume. keadaannya. Tapi Hijume masuk terlalu dalam kali ini. Masih bisa mundur tapi Facehugger bakal coba dikejar oleh Psychots. Dan Godiva agak sedikit terlambat. Namun pemain-pemain dari Aura Fire kembali absen, Lim. Waduh, kali ini XP lane-nya di freeze ya. Jadi dua-duanya memang nggak ngambil ke XP lane dari sosok Fluffy ataupun Psychots. Sementara untuk Turtle sepertinya memang akan diberikan kembali Aura Fire dengan metode ganking yang mungkin akan terjadi. Karena kita tahu ada Johnson tidak berjalan dengan mulus. Digi yang selalu nempel ke arah Brody. Mungkin nggak bisa digeng. Dan ternyata landing line-nya pun nggak pernah digeng. Nih ya, dan fun fact by Grab di mana? Johnson itu terakhir kali muncul di ML Indonesia Season 9. Sekarang dibawakan lagi di season yang ke-11 dan bakal coba cari informasi, bakal coba untuk muter-muter terlebih dahulu siapakah yang akan diculik dan Psychots menghindari dengan satu buah flicker namun Hai pun masih dengan arah yang nggak tahu mau kemana tapi dia balik lagi ke area bawah. Tapi kali ini lihat dari seorang Psychots bakal coba untuk bertahan dari dua pemain Gak bisa. dari Aura Fire. Tabrakan pertama memang gagal, tapi tabrakan kedua tidak akan pernah miss karena tidak ada flicker dari seorang Psychots. Betul sekali. Dari sisi emblem kita melihat kedua jungle dengan emblem yang sama. Full battle spell cooldown dan juga 3 poin untuk damage terhadap monster. Mungkin perbedaannya ada di gold lane-nya. Dengan 2 poin Regen ternyata hybrid Regen yang diamankan oleh Kabuki. Hanya 1 poin penetrasi, sementara untuk Brans-nya full penetrasi dan movement speed. Ini harusnya sakit banget ya dengan ada penetration. Tapi kali ini Nyaris. Tas hampir aja menabrakkan dirinya. Namun Hai mendapatkan target yang lebih tepat enggak ternyata. Backup-nya agak sedikit jauh namun Godiva Godiva masuk. Namun agak sedikit terlambat karena Hai sudah tumbang terlebih dahulu. Tyranids memang connect namun Dreams akan menjadi pertukaran. Kabuki seperti masih butuh waktu untuk bisa dapetin itemnya. Apakah late game yang akan dibawakan oleh Aura? Mengingat ada Cloud di tangan seorang Kabuki. Buset. Dan ini menarik banget ya. Dengan metode gankingnya, dia ngebait time journey. Dimana kita tahu time journey adalah satu-satunya counter dari Johnson rapid stop down. Tapi ketika memang udah keluar, ada Godiva yang langsung menyantap. Tyranids ngebuang flicker dari Brody serta dapetin satu korban yaitu Digi. Yap, dan Tas sudah mulai terlihat di area objektif yang akan didapatkan oleh EVOS Legends. Perfect total untuk EVOS Legends. Sementara dari Hijume udah mencoba untuk mengusir namun Hai bakal coba untuk menabrak ke arah seorang Tas namun tidak akan terlalu overcommit dari seorang Hai karena dia tahu bukan Tas yang diinginkan. Mungkin dia mencari ke arah Hijume, mungkin dia mencari ke arah Brans. Namun dari pemain-pemain Aura Fire mereka bakal coba untuk melakukan kontes. Kabuki sempat nyebrang dari area mid lane. Namun kali ini Godiva akan masuk dengan satu buah Iron Mid. Namun ternyata masih bisa ditahan oleh seorang Psycho dan bakal Tas berhasil mendapatkan perfect turtle untuk EVOS Legends. Sementara Kabuki dan juga pemain-pemain Aura Fire mereka harus mundur karena mereka nggak punya garda depan. Nggak punya Godiva. Bakal coba dikejar kah Hijume kali ini. Ngebuka satu buah federasi dengan Kabuki. Hilang begitu saja. Aura Fire masih bisa ditahan. Masalahnya Kabuki hilang dan dia buang dari Purify-nya. Nextnya ini bisa jadi incaran dan split push mungkin. Metode yang ingin dijalankan oleh teman-teman Aura dari in-game equipment by Dunia Games. Kita melihat di mana memang Fluffy ternyata dengan Blade of Despair di item pertamanya. Damage dari Grok ini harus diperhitungkan. Karena tipis banget dari Brans dan juga Hijume. Mungkin bisa langsung di take down dengan satu kali combo. Apalagi untuk kedua gold lane-nya. Dimana udah sama-sama jadi 2 item. Tapi hati-hati, impact dari Brody itu berbeda dengan Cloud yang sistemnya DPS. Jadi satu inisiasi mungkin bisa langsung dituntaskan oleh EVOS. Berbeda dengan Aura yang dia butuh waktu untuk dapetin satu buah pick off. Ya, dan kita belum melihat sebenarnya dari Facehugger untuk nge-copy juga ke arah Feather Aspect dari seorang Hijume ya. Dan kali ini pemain Fluffy bakal coba untuk menambahkan satu buah damage dengan ada satu wild shot. Namun ternyata Hijume dan juga pemain-pemain dari EVOS Legends 4 melawan 1 tentunya. Seorang Fluffy akan tumbang. Mungkin coba untuk nyari space ya yang dilakukan oleh Fluffy tadi. Karena terlihat 4 pemain dari Auranya lagi ada di bagian top lane. So di situ gue lihat oke, Aura tahu Fluffy ini bisa dikejar dan dia akan lepas. Sementara dari sisi gold lane-nya Kabuki yang masih bisa farming dengan gold difference by UBS Gold. Yang untuk gold lane-nya jauh memang sekitar 1200.
Tapi ternyata dari sisi experience-nya diunggulin sama Aura. Karena memang mungkin Psychops-nya memang dipakai buat tumbal. Psychops-nya ya. Tapi Psychops-nya juga lumayan ngeselin karena kita tahu regen dari Psychops juga. Tapi bakal coba untuk menabrak ke arah seorang tas, dipaksa untuk menggunakan heavy spin. Daripada tas tumbang, lebih baik dia merelakan satu buah heavy spin. Karena dia tahu ada 4 pemain dari Aura Fire yang bersiap untuk mengganking ke arah seorang tas. Dan Godiva masuk kali ini, Tyrant Revenge yang connect ke arah seorang Hijume. Namun tidak akan ada follow tambahan Brans. Harus mulai respect kali ini dengan damage yang dimiliki oleh seorang facehugger. Dan bahkan Hai sudah mulai melakukan sedikit poke ke arah Lord. Objektif Lord yang harusnya masih bisa dikontes oleh EVOS Legends. Yang dimana mereka unggul dari segi network. 3100 di tangan dari pemain EVOS Legends. Wah, mau dikontes kah? Serius, Psychops ada di posisi yang bagus. Oke, tapi ini Psychops yang akan menjadi kunci karena facehugger bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Dan Hai berhasil untuk mendapatkan retribution-nya. Bakal coba kabur kali ini dengan satu buah repetition, namun tas akan menjaga di area depan sana. Hijume membuat satu buah Federal Strike dan bahkan dari Godiva menahan di area belakangnya. Flicker mundur dan Godiva akan ditumbangkan. Sementara Brans begitu free di area belakang. Psychops hilang kali ini. Hai memang hilang ditukarkan dengan Psychops, namun Kabuki ditumbangkan di tangan seorang Brans. Dan Fluffy dengan satu buah wild charge, dia memang berhasil untuk menumbangkan Dreams. Tapi di sisi lain, ingat Kabukinya hilang. Oke, ini menarik. Lordnya diambil sama Aura. Yang otomatis lane bawah sekarang menjadi PR. Dan Bransnya sakit banget. Oke, Fluffy. Udah mulai respect kali ini. Brans tentunya masih punya asa. Masih memiliki damage yang cukup. Dengan KD 405. Dia belum tumbang sama sekali. Dari segi level, dari segi item harusnya Brans ini di atas dari Kabuki. Bahkan kalau kita ngelihat instant replay ya. Sebenarnya Godivanya memang buying time ya. Dia akan maju ke depan ngasih nyawanya buat teman-temannya kabur. Tapi di sisi lain Brans 1 versus 2. Coba untuk nge-backup tadi. Banyak sekali source skill yang keluar buat Psychops. Dia dapetin Psychops, tapi bayarannya adalah 2 player penting. Oke, tapi dengan adanya Lord yang tadi berhasil ditahan oleh EVOS Legends di area bawah. Aura Fire, itu Brans sih sakit banget sih. Kayaknya Aura Fire udah boleh respect dengan damage yang dimiliki oleh Brans. Iya, dia cukup fat tadi ya, cukup tajir juga. Blade of Despair, Fury Hammer, dan juga Maleficron. Penetrasinya cukup. Dan dari source damage utamanya juga udah ada Blade of Despair. Masalahnya, mereka harus cari solusi untuk split push yang dari tadi dilakukan oleh Fluffy. Space yang diberikan membuat walaupun dari segi kill didominasi oleh EVOS Legend, tapi dari goldnya itu nempel-nempel terus. Keunggulannya sekitar 3.000 sampai 4.000 dan itu stabil. Dan bahkan ketika dia coba 1v1 sama Brans sebenarnya masih ada sedikit damage dari Fluffy ya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Brans yang sekarang hitungannya itu snowball. Tapi Psychops bakal coba tertangkap di area bawah kali ini mencoba untuk bertahan. Tapi dari seorang Hijume mencoba untuk memberikan backup dari area belakangnya. Psychops, dan lihat dia masih bisa bertahan. Namun Hai bakal coba untuk meninggalkan pemain-pemain dari Aura Fire. Fluffy hilang. Godiva terjepit dengan satu buah heavy spin. Double kill diamankan oleh seorang Brans. Dan Brans akan semakin kaya, akan semakin sakit lagi. Karena poin killnya diambil semua sama seorang Brans. Ya, free hit banget. Posisi tas tadi oke banget buat ngejepit ya. Lord Advantage dari Aura tadi minus bahkan karena nggak dapetin apa-apa. Iya, dan kali ini lihat 3 pemain yang tersisa. Psychops masuk. Facehugger memang tumbang. Brans lagi-lagi menjadi pemain yang mendapatkan poin killnya. Hai hilang. Menyisakan Kabuki sendirian kali ini. Masih ada Blazing Duet namun Kabuki apakah bisa untuk melakukan defense? Lihat sakit banget damage dari seorang Hijume. Namun Fluffy sudah mulai muncul. Tapi dibalikin keadaannya. Kabuki masuk. Dan kali ini Godiva juga memberikan backup. Bouncing ball connect ke arah 3 pemain. Tapi Hijume dan Dreams hilang di tangan seorang Kabuki. Namun ternyata Brans masih belum tumbang. Fluffy hilang di tangan seorang Brans dengan triple kill dan wipeout. EVOS Legends berhasil untuk mendapatkan game yang pertama.